Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekda Kabupaten Sumba Barat, Bapak Yeremias Dapadoda Esos. Yang kami hormati, Bapak Dr. Randus Umbu Sapi Pateduk selaku tokoh masyarakat Sumba. Yang kami hormati pula Bapak Astrizal Nur selaku penyair panggung multimedia di Jakarta, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat, tokoh masyarakat yang sempat hadir, tokoh agama, khususnya Romo Pater yang juga sempat hadir, dan juga kami menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang tidak hanya hadir di Sekolah Wano ini juga hadir bersama-sama dengan kita, para pecinta seni dan lebih khususnya pecinta kopi yang juga menyaksikan kegiatan ini secara virtual melalui Zoom. Ya, mungkin kita bisa menyapa dulu beberapa yang sudah terlibat dengan kita via Zoom. Ada beberapa nama. Ada juga Ibu Wulan. Selamat pagi, Bu Wulan. Ya, Selamat selamat pagi, siang, Bu. Triwulani Purnama. Ya. Bu Wulan, boleh tahu sekarang posisinya di mana, Bu? Biar kita bisa tahu bahwa ternyata kegiatan ini tidak hanya kita di Sumba, lebih khususnya lagi di Sumba Barat yang mengikuti peluncuran buku ini, tetapi juga ada beberapa penyair-penyair di kota-kota lain. Kami boleh tahu Bu Wulan sekarang posisinya di mana, Bu? Posisi ada di Surabaya. Saat Oke. ini sedang ada di sekolah di SMK Negeri 1 Surabaya di perpustakaan sekolah. Oke, matur nuwun sangat ya Bu, sudah boleh bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Bu, kami juga ingin menyapa eh, beberapa yang lain juga pastinya. Ada Bapak Bambang Widi. Selamat pagi Pak Bambang. Kami menyapa Pak Bambang. Selamat pagi Pak. Mikrofonnya dinyalakan dulu Pak. Ya, di unmute. Baik, kami ingin menyapa Pak Bambang. Selamat pagi, saya Bambang Widiatmoko dari Jakarta. Bambang, boleh tahu Pak Bambang sekarang ada di mana posisinya Pak? Saya lagi di rumah. Oke, lebih tepatnya di kota apa kalau boleh tahu? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Oke, terima kasih Pak Bambang sudah mau Iya. hadir dalam peluncuran buku ini sekalipun via Zoom, tapi semangatnya luar biasa. Dan juga ada beberapa yang lain lagi, mungkin dari kota mana lagi yang perlu kita sapa? Admin, ada siapa lagi? Bapak Wayan. Bapak Wayan, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Selamat siang Pak. Wah, semangat sekali nih dari suaranya. Apa kabarnya Pak siang hari ini? Baik, baik. Baik. Pak Wayan, kami boleh tahu Bapak sekarang di mana posisinya, di kota mana? Di Denpasar, di Bali. Di Bali. Om Swastiastu Ya. Pak. Terima kasih sudah boleh Ya. via Zoom pada peluncuran buku antologi puisi pada pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin sebagian dulu yang akan kami sapa. Pak Khalid. Pak Khalid. Selamat pagi. Pak Khalid. Pagi Mas. Baik. Kami boleh tahu sekarang lagi di posisi di kota mana Pak Khalid? Saya sekarang masih di Bitung, di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan dulu biar kita lebih semangat bahwa yang menyaksikan peluncuran buku antologi puisi ini tidak hanya kita yang ada di sini, tetapi juga ada sekitar 30-an yang juga hadir. Kita di sini saja sudah lebih dari 30 ya. Tapi ada beberapa yang juga punya semangat dan cinta yang sama untuk event yang boleh terselenggara siang hari ini. Baik, sebagai insan beriman, kita patut bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah berjalan dengan baik.
Oleh karena itu kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Tiburtius P. Mari S. PR. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita awali seluruh kegiatan kita dengan doa. Saya akan memimpin doa ini menurut tata cara agama Katolik. Kita berdiam diri sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaturkan syukur dan pujian kepadamu atas kasih setia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah membimbing, mendamping, menuntun kami hingga kami boleh berhimpun berkumpul di tempat ini. Kami datang dari berbagai daerah dengan keyakinan yang berbeda-beda, dengan usia yang berbeda pula. Dan kami bersatu bersekutu di tempat ini ya Tuhan, sebagai saudara, sebagai sahabat. Dan kami juga mau mengagumi akan kebesaran kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami umat manusia. Istimewa Tanah Sumba ini telah menghadirkan kopi bagi Tanah Sumba ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah hadirkan orang-orang yang punya hati dan pikiran untuk menumbuh kembangkan potensi yang hadir ada yang telah Engkau sediakan bagi Tanah Sumba ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa memberkati segala rencana baik saudara-saudari kami di tempat ini. Mereka semua yang telah berjuang berusaha untuk memperkenalkan kopi di Tanah Sumba dan di mana saja. Hari ini ya Tuhan, kami akan mengadakan peluncuran buku antologi puisi kopi. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga segala harapan rencana kami, kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga yakin percaya bahwa semuanya ini terjadi berkat campur tangan saudara-saudari kami. Untuk itu kami mohon berkat-Mu untuk semua orang yang telah mendampingi, membimbing, mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh acara ini, semua orang yang hadir ada tempat ini, mereka semua yang terlibat dalam kuasa-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Tibur yang sudah boleh memimpin kita dalam doa pembuka acara pada siang hari ini. Selanjutnya yang boleh sama-sama hadir sebagai bentuk dukungan dan cinta kita terhadap kopi yang ada di Sumba dan juga dunia sastra, lebih khususnya puisi. Kami ucapkan selamat datang dalam peluncuran buku antologi puisi kopi Sakolawano dan SSBS. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan video pembuka acara kopi puisi multimedia penyair Pensil Kaju, Dosa Peminum Kopi. Kita saksikan bersama-sama. Dosa seorang peminum kopi. Di sudut ruangan, bukan sebuah kafe. Lampu temaram, secangkir kopi hitam terseduh
tak begitu kental, karena ini memang kopi sasetan. Rasanya pun terlalu aneh. Ah, sial, tempatku. Kopi kadaluarsa ku minum, tak sempat mengelak. Separuhnya sudah tandas di dasar perut. Ide gila muncul. Ku foto cangkir kopinya, ku unggah ke akun Facebook dengan caption menunggu kekasih. Saat itulah aku tengah berbohong pada dunia. Aku telah berbuat dosa. Aku telah berbuat dosa yang dikagumi orang-orang di dunia maya. Aku bangga dengan dosa itu. Aku benar-benar merasa menang. Aku merasa menang, dan orang-orang pun percaya bahwa aku adalah seorang laki-laki yang dikdaya. Bermodal cangkir, sesaset kopi murah, di sudut ruangan, di dalam rumah, sedangkan di luar gerimis menertawakan kebohongan. Tumiang, Banyumas, 10 Maret 2018. Terima kasih. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sapaan dan motivasi tokoh masyarakat Sumba. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Umbu Sapi Pateduk. Kepada Bapak kami, silakan. Siapapun yang punya gagasan melahirkan sekolah wanita, saya harus berterima kasih mereka. Kedua, sekolah wanita ini adalah salah satu jalan untuk menuju pada perubahan. Artinya apa? Kopi itu sesungguhnya pahit. Yang pahit itu tidak selalu menjadi racun. Yang pahit racun itu. Jadi yang pahit itu dia selalu memberikan kehidupan. Tidak selama yang manis itu mendatangkan kehidupan. Bisa juga manis menjadi racun. Jadi kopi dia sesungguhnya pahit, tapi dari pahit itu kita belajar tentang kehidupan untuk hidup. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumba Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Sekda Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Saya hormati Bapak Sumba Barat yang saya hormati dan saya saudaraku yang sudah datang jauh-jauh dari Riau lewat Jakarta. Pak Pisal, Wano itu dalam bahasa yang sangat sederhana, kampus.
Kalau bicara kampung, pengertian dan pemahamannya sama dengan pemahaman orang Aceh dan orang Papua, orang Manado dan orang Rote. Kampung adalah memang satu komunitas yang merupakan bukti kelembagaan yang tertinggi dan terendah dalam struktur pemerintahan maupun. Saya hanya mau ingatkan kita semua, Wano, kelompok Kampung Wano, jangan ada dalam pikiran kita untuk merendahkan tentang makna Kampung Wano. Kalau itu terjadi adalah satu kecelakaan. Maka marilah kita berangkat dengan pengertian Wano sebagai tempat persekutuan, sebagai tempat awal kehidupan secara bersama-sama, bahkan saya mau katakan awal dari berpemerintahan, awal daripada kita bernegara, itulah Wano. Kalau hari ini saya diminta oleh teman-teman memberikan motivasi, maka saya harus jujur pada pengalaman hidup saya. Akan lebih otentik. Persoalan bisa ada ikutin, bisa bersahadir di sana lebih selesai. Ada surat, kan dia bilang lewat ini media, ini suratnya ini, terus hitam. Kopi itu terasa, tapi yang pahit itu adalah obat kehidupan. Dulu waktu orang melihat kopi itu hitam, sedikit ditakuti. Tapi hari ini ketika saya bicara hari ini, dan ke depan, saya mau katakan pada kita, kopi dengan kemampuan kita menguasai teknologi dan informasi dan pendekatan dan rohnya adalah seni, maka itu adalah jalan satu kemakmuran. Tadi saya bilang sama Pak Abisal, kalau waktu dekade tahun 80-an sampai 90-an orang katakan siapa yang menguasai informasi dialah yang menguasai dunia. Hari ini siapa yang menguasai teknologi, informasi dan seni mampu mengkolaborasikan dengan seni, dialah yang menguasai dunia. Sebagai contoh, kalau Anda sekarang perhatikan di media sosial, dimanapun juga, barang sesuatu yang mungkin tidak berarti, tetapi kalau dikemas dengan pendekatan teknologi dan rohnya itu dengan seni, maka itu mudah dimengerti dan mudah orang. Saya kembali kepada masalah kopi sebagai salah satu orang yang dipercaya untuk mengabdi di Sumatera Barat ini. Dari kalau modal ke dia merah Luli sebenarnya saya lahir besar di Luli. Sesudah itu saya ke Jakarta tahun 82, 91 saya kembali di Sumatera Barat pada saat yang sama Bupati adalah Pak Dr. Subutima. Kantor saya pertama adalah yang sekarang jadi kantor inspektorat. Sesudah itu tahun 92 atau 93 saya berkantor di sebelah bersama Ibu Tomiko tuan rumah hari ini. Jadi berarti sebenarnya masa hidup saya lebih banyak di Sumatera Barat dan sekarang saya tinggal di Geldodo. Dan kalau orang Sumatera Tengah bilang sama saya, berapa Geldodo, bukan berapa kebun berarti. Hari ini saya mau bicara, jadi ketika saya anak keris datang bersama Marcel, saya peluk dia, saya terima kasih. Kenapa? Saya ingat generasi yang akan datang. Sebagai orang tua, kebanggaannya adalah bukan kekayaan, bukan jabatan. Kekayaan kita adalah apa yang kau buat untuk mereka yang akan datang.
Dan itu dilakukan oleh Kristen, teman-teman. Hari ini saya mau katakan, kau orang muda di Sumba Barat, kau jangan pernah menitipkan masa depanmu ke dia sawah. Kata telaka betul. Karena kata telaka yang sekarang hari ini, kau harus hitung berapa biaya yang keluarkan dan berapa hasil panen. Dan hari ini saya berani katakan, Kapolda ada kata luli, datang kata yang kau jangan tanda telaka sekarang, kau hutang. Kau hutang untuk apa? Untuk beli pupuk. Kau hutang untuk apa? Untuk tanam padi. Kau hutang untuk apa? Kau panen. Kau hutang untuk apa? Untuk rontok. Kalau begitu, saya hanya mau titipkan nasihat dari seorang yang berhasil menurut saya. Berhasil apa? 10 tahun jadi bupati. Bupati mana di Ende. 5 tahun jadi wakil gubernur. Wakil berapa? Pusat Jakarta Timur. Siapa namanya? Dr. Anies Pakai. Dia pernah mengatakan pada saya ketika saya menjadi asisten 2. Nah, Mas Papeda. Dia datang berkunjung di sini di Sumba Barat. Bupatinya adalah kakak saya almarhum Timo Langgang. Saya mendamping beliau dari ke Kabubak, ke Wanukaka, dari Wanukaka ke Gaura, dari Gaura ke Kodi, dari Kodi ke Tebula. Langsung dia katakan kepada saya, Bintang, dia panggil Bintang sama saya. Kalau saya bisa protes sama Tuhan, kami orang Pelor saya akan protes sama Tuhan. Bilang apa? Kenapa orang Sumba dikasihkan tanah yang datar dan subur? Kenapa kami orang Flores, terutama saya orang Ende, dia kasih tanah yang bergunung? Yang kedua, kamu orang Sumba, jangan jadi petani yang bodoh. Petani yang bodoh bilang apa? Mandi dengan lumpur, dengan itu bodoh dengan lumpur. Kalau petani yang hebat adalah berkebun. Tidak mandi dengan lumpur, tapi uang banyak. Ya kasih contoh dulu. Kami orang Ende tidak punya sawah, tapi kami bisa bersaing dengan orang Manggarai yang punya sawah dan orang Ngada yang punya sawah. Kami suka sekolah, no? Jadi engkau orang Sumba, kau harus kembali di kebun. Dan saya berrefleksi. Saya bandingkan nasib hidupnya orang Luli, orang Mukaka, orang Anak Kalang, dan orang Wajewa. Orang Wajewa tidak punya sawah. Saya berani taruhan. Kakak setuju sama saya mana sawah orang Wajewa? Hanya sedikit tidak keluar sawah. Saya setuju sama saya mana sawah orang Palang. Oh, tolong setuju sama saya mana Kipatar, mana sawah orang Tanring. Tapi hari ini kau boleh lihat rumahnya orang Wajewa di atas gunung ada rumah batu. Hanya apa? Hanya dari biji kopi. Orang Terling udah mana di sawah? Tidak ada. Orang Palaman? Tidak ada. Dan semua dari kebun. Jadi hari ini saya mau kasih tahu sama Pak Kulda di Mila gue berabuli. Saya titip lewat saya punya adik, saya punya anak, kepala Bapeda. Tanah Sumba Barat harus kembalikan di kebun. Saya berani bataruh hari ini. Kalau orang Loli sekarang disuruh orang Loli tanam kopi, orang tanah Riau sekarang sudah tanah kembali tanam mente.
Sabran taruhan. Au tidak pernah dengar ancaman, tidak akan dapat ancaman dari gubernur kalau bupatinya, stuntingnya, karena pupuk. Tidak. 5 tahun lagi. Jadi kopi dalam masa depannya kita orang Sumba. Kopi sekarang ini, ya, awak akan jadi petani yang tidak perlu kota dengan penduduk. Jadi bagi saya kalau motivasi sekarang hari ini, orang muda sekarang jangan kau baru bermimpi mencari pegawai. Kau harus bermimpi bagaimana sekarang tanah orang boleh tahu. Kamu kerja ya, kamu waktu yang tanah baru kau bersih. Bagaimana kau tanam? Ini kok. Saya sungguh tertarik. Bapak tahu sekarang di Sumba Tengah sekarang itu ada kopi orang Sumba Tengah. Mudah-mudahan Marcel tidak bohong sama saya. Ada kopi dulu yang saya tanam waktu masih ketua Bapeda di sini. Itu ada di tidak Bapak, itu Mardesa orang Manggarai yang tanam itu. Ada kopi yang kami tanam di desa Kondamaloba, tepatnya di Taman Mas. Yang punya ide dulu itu adalah saudara saya, kepala Bapedanya adalah Julius Muhu, saya. Kami tanam di sana itu kopi robusta. Kemudian tahun 2009, saya jadi bupati di Sumba Tengah. Anggota DPR yang adalah kakak-kakak saya dulu sama-sama di sini, yaitu kakak Hugo dan kakak Agus Kapeda. Mereka saya bawa ke Taman Mas. Yang ngomong pertama sama saya sama kakak saya almarhum Kapeda, ada Bintang dulu. Kenapa kau bawa orang berjawab sampai di sini, orang Butatur? Kau bawa lagi masa depan? Tidak. Saya memang kerjakan ini bersama Ius Muhu dan bupatinya di Melanggar pada saat itu, supaya orang anak Kalam belajar dari orang Wejeu. Tapi nyata sekarang kopi itu yang sampai di Amerika, Pak Presiden, menurut Marcel. Kalau Marcel tipu sama saya, kopi-kopi ini, kopi Sumba. Saya pernah juga didatangi seorang peminum kopi dari Eropa, orang Swedia dia mengatakan, Ombu, kopi Sumba tidak kalah dengan kopi Toraja. Kopi Sumba harumnya tidak kalah dengan kopi Toraja. Artinya, pernyataan-pernyataan ini harus mulai. Dan hari ini Pak Abusal, Pak Kepala Bapeda, Pak Aston II, ketika Chris kemarin datang pada saya bilang, mulai tahun ini saya akan tanam kopi. Walaupun saya waktu jadi bupati 10 tahun Bapak di Sumba Tengah, cerita saya hari itu adalah kopi dengan coklat. Kenapa coklat? Ini saya kasih informasi. Coklat terbaik ada di dunia itu ada di Sumba Barat. Ini supaya orang Sumba Barat tahu. Kopi coklat terbaik di dunia ini ada di Sumba Barat. Dan mana? Coklat Gaula. Kalau sekarang Bapak Daru Telulia itu, kalau dia rame-rame saja tanam pohon coklat itu sebanyak-banyak. 50 pohon dengan 100 pohon kopi. Kalau potos pencaranya terlebih 5 tahun lagi kalau kita dapat uang. Sabang Bataru. Sebagai bupati saya mau titip untuk Bupati Sumba Barat, Ponantu dan Wakil Bupati sama titip. Jangan ulangi kesalahan yang saya lakukan selama 10 tahun. Kesalahan apa? Selama hampir 12 tahun saya jadi Wakil Kepala Bapeda. 5 tahun saya jadi asisten 2, 5 tahun. Saya jadi bupati 10 tahun di Sumba Tengah.
ada kesalahan besar saya. Dan saya tidak perlu malu untuk mengaku dosa hari ini. Walaupun hanya dengar hanya satu orang rakyat Lodis hari ini. Tapi saya percaya Tuhan dengar apa yang saya katakan. Dan lewat hari berdua tolong sampaikan sama Bupati dan Wakil Bupati. Kamu minta mengatakan jangan ulangi kesalahan yang saya buat tahun selama jadi kepala beda dan selama menjadi Bupati Sumatera. Kesalahan. Saya berorientasi menghimbau rakyat untuk merencana sesuatu, memotret orang lain pun. Tidak memotret apa yang kedua, merancang segala sesuatunya tapi tidak berpikir tentang pasar. Suruh rakyat bertani hanya untuk berorientasi ihit berutut. Jadi tugas seorang bupati sekarang ini adalah dia harus mampu melihat apa yang menjadi uang. Memakan beras tidak seperti harus menjadi petani beras. Tirulah orang pala, tirulah orang Jawa yang tidak punya sawah, tapi dia bisa punya uang. Bagaimana caranya? Manfaatkan tanah yang seperti itu. Sektor perkebunan, sektor pertanian adalah masa depan kekuatan ekonomi daripada peternakan menjadi masa depan, tapi peternakan membutuhkan lahan. Yaitu luli kok pekak merabuli ketika sapi bapak dulu Bupati Sumba Barat dari tahun 62 sampai 73, mulai dari Simpang 3 sampai Kerau, ini kosong itu. Hanya kampung Olda dan Hobantok. Ini tempat kami berlalu tidak. Tempat yang ada merabuli dan mengibadah berpiara hewan. Tapi hari ini orang Lodi tidak piara hewan lagi. Tetapi orang Lodi masih mau kede pakai jantan. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau kembangkan kopi ini, harus ada keberanian orang Lodi sekarang rubah dari kepala hidup. Dan siapa yang berubah? Meraba Lodi sekarang ini. Harus ubah. Saya coba dulu di Sumba Tengah 10 tahun. Tapi setelah tidak jadi bupati lagi, orang Sumba Tengah mereka bilang mau cari muka. Tidak. Kalau sekarang masih ada orang Sumba yang bangga cari identitas dengan bawa medapa dan bawa tarif, kau termasuk orang paling bodoh. Dan siapa yang mengatakan itu? Harus orang Sumba. Tidak bisa orang lain. Kalau kau mau berubah, harus dari diri sendiri. Kebanggaan orang Sumba sekarang harus dirubah. Bukan kebanggaan orang Sumba sekarang, dia pajang itu tandukkan bau dengan taring babi, bukan situ. Itu adalah peristiwa 100 tahun yang lalu. Kebanggaan orang Sumba sekarang, kalau kamu cari kebanggaan adalah ketika dari tutur katamu bermakna berjalan. Jadi hari ini sama katakan para muda, tanggung jawab yang dikatakan tokoh adalah orang muda sudah bosan dengan retorika. Rakyat sudah bosan dengan retorika. Rakyat butuh sekarang keteladanan. Orang muda butuh keteladanan. Kalau kau mau dikatakan sebagai tokoh. Hari ini saya sudah mencapai umur 70 tahun. Saya tidak pernah malu sekarang pergi di kebun. Saya tidak pernah malu sekarang untuk ke desa. Karena bagi saya itulah harga diri. Saya harus bangga dengan saya punya diri. Saya tidak perlu bangga dengan nama dan orang tua atau enggak. Ini harus dimiliki orang muda. Jadi hari ini Chris, adikku, anakku mengatakan itu mutlak.
kopi hitam, kopi pahit. Tapi kopi adalah obat. Tidak perlu takut hitam. Yang putih tidak selamanya indah. Tapi yang hitam jauh lebih indah ketika ada yang putih. Itulah kalau dikatakan motivasi. Terakhir, jangan kau pernah benci perbedaan. Jangan pernah kau benci dan alergi terhadap kritik. Karena musuh itu tidak selamanya berbahaya. Musuh itu biasanya dia selalu. Musuh yang paling berbahaya lah yang ketika hari ini dia bermanis-manis di muka. Orang yang paling kau curigai adalah orang yang selalu bilang, orang yang sangat mencintai kau adalah orang mengatakan, hei Umbu Bintang, hari ini kau lakukan kesalahan. Itulah yang sesungguhnya. Itu aja yang saya katakan. Please, dan paling akhir, saya menyampaikan pesan dari Bapak Emi Salim. Dia masih hidup sekarang. Mungkin salah satu orang yang saya sangat hormati. Pasalnya pada saat itu ketika saya menjabat kepala Bapeda di Belanda. Kamu semua kepala Bapeda jangan rakus terhadap haknya anak cucu. Pembangunan apapun dia harus berdimensi wawasan. Ingatkan pada kita semua, jangan karena kau hari ini rakus untuk memperoleh keuntungan dan uang begitu banyak dari pertanian, akhirnya alam ini kau rusak. Tapi lingkungan alam ini tetap terpelihara, karena sesungguhnya bumi ini bukan milikmu, tetapi bumi yang milikmu. Sekali lagi, nama sama ada tutur kata saya yang tidak berkenan, biarlah menjadi milik saya, tapi semoga maaf. Yang kedua, marilah anak muda, kakimu tetap berpijak di bumi pada teman-teman. Tapi boleh kau bermimpi dan tidak boleh berhenti bermimpi. Ketika kau berhenti bermimpi, biasanya kau mengakhiri kehidupan itu. Masa depanmu tidak ditentukan orang lain. Masa depanmu ditentukan oleh ego sendiri, dan hukum yang tidak pernah berubahlah perubahan itu sendiri. Jadi terakhir, kopi dia tetap hitam, yang putih akan punya mana ketika ada yang hitam. Kopi dia pahit, tapi adalah obat. Kopi ke depan dia pahit, kopi ke masa depan. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang ikuti via Zoom, sekarang sedang berlangsung penandatanganan. Baik, demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama sapaan dan sekaligus motivasi dari tokoh masyarakat Sumba yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Umbus. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Bupati Sumba Barat sekaligus secara resmi membuka acara peluncuran buku antologi puisi kopi Komunitas Sakolawano dan Seni Sastra Budaya Sumba. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Barat kepada Bapak Yeremias Dapadoda Esos. Kami silakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati, tentu patut saya sampaikan permohonan maaf Bapak Bupati oleh karena ada halangan sehingga beliau tidak hadir dalam acara ini.
beliau memerintahkan kami untuk menyampaikan sambutan. Dan saya berpikir dan yakin dengan tidak kehadiran Bapak Bupati tentu tidak mengurangi makna daripada kegiatan siang hari ini. Karena itu izinkan kami untuk membacakan sambutan Bupati Sumba Barat. Yang kami kasihi, kami banggakan Bapak Dr. Andus Umbusapi Patedo. Beliau adalah sesepuh Sumba, Pulau Sumba, khusus Sumba Tengah. Dan satu hal yang sangat terkesan bagi saya, khusus pribadi beliau, sampai dengan saat ini Bapak Ibu, beliau tidak pernah melupakan staf yang pernah bersama-sama dengan beliau. Ini satu hal yang sangat luar biasa bagi pribadi beliau. Karena itu kami menyampaikan rasa hormat yang tinggi Bapak. Dan kami pun ada di sini mungkin atas bimbingan dan pembinaan beliau, sehingga kami boleh berdiri di tempat ini pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Asrizal Nur, penyair multimedia Indonesia selaku Sekjen Yayasan Hari Puisi Indonesia. Yang saya hormati Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat. Yang saya hormati Pembina Perluas se-Indonesia. Yang saya hormati Kepala Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang mengikuti secara daring. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat, Bapak Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Sumba Barat. Yang saya hormati para sastrawan penyair dari berbagai kota se-Indonesia yang hadir secara virtual. Yang saya kasihi tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mutabir Bapak Romo yang telah menuntun kita dalam doa pembukaan, memberikan penguatan bagi kita semua dalam rangka mengikuti kegiatan hari ini. Singkatnya hadirin yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Sarpe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena atas anugerahnya, kita dapat bertemu saat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti acara peluncuran buku antologi Puisi Kopi oleh Komunitas Seni Sastra Budaya Sumba dan Sekolah Wano yang digelar secara virtual melalui Zoom meeting dan live streaming YouTuber di 30-an kota seluruh Indonesia. Atas nama pribadi maupun pemerintah daerah, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada komunitas Sekolah Wano dan Seni Sastra Budaya Sumba atas kerja kerasnya dalam memperkenalkan Sumba Barat di bidang seni sastra melalui aksi literasi yang hasil nyatanya adalah peluncuran buku yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Asrizal Nur, seorang sastrawan yang telah aktif berperan di kancah nasional maupun internasional. Atas bimbingan Bapak bagi para seniman di daerah ini adalah bentuk nyata dukungan para seniman bagi pemerintah daerah yang harus didukung dan diberikan ruang kreatif. Hadirin yang saya hormati,
kebudayaan dan sastra merupakan hal yang tidak terpisahkan. Sastra lahir sebagai wujud nyata dari pikiran, ide, gagasan, imajinasi, dan kreativitas yang tidak terpisahkan dari budaya yang berkembang di masyarakat. Kita ketahui bersama, budaya kopi di Indonesia telah lama ada sejak masa kolonial Belanda. Berbagai budaya minum kopi yang ada di berbagai daerah di Indonesia juga memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar minum kopi. Namun dapat mempererat kerukunan, silaturahmi, saling menghargai satu sama lain. Di Sumba selain sirip pinang, kopi merupakan sajian pembuka ketika tamu berkunjung. Ini merupakan ungkapan penerimaan yang hangat bagi seseorang yang dapat berkunjung. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa filosofi kopi sangat erat dengan budaya masyarakat. Melalui seni sastra, kita dapat merefleksi budaya yang ada di tengah masyarakat. Kita tidak bisa menghindari perubahan dan budaya luar yang masuk. Namun kita bisa menciptakan lebih banyak ruang belajar seni budaya yang dapat membangun rasa percaya diri dan kebanggaan akan identitas diri kita sebagai orang Sumba. Budaya kopi telah menjadi keseharian masyarakat sejak lama. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Di Sumba Barat, kopi merupakan hasil komoditas perkebunan kedua setelah kelapa. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat, pada tahun 2020, produksi kopi adalah sebanyak 109 ton dengan luas areal tanaman sebesar 2.308 hektar yang tersebar berada di wilayah Kecamatan Lomboya Barat. Hal ini menunjukkan kopi memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas perkebunan andalan di daerah ini. Penanaman simbolis anakan tanaman kopi lokal Sumba yang juga dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat menjadi langkah awal pengembangan sumber daya daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah berbasis sumber daya lokal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peluncuran antologi buku puisi kopi oleh komunitas Sakola Wano dan seni sastra budaya Sumba ini merupakan sebuah aksi nyata dalam ajang memperkenalkan kopi Sumba Robusta sebagai kopi lokal Sumba dengan rasa dan aroma yang khas. Aksi ini terlahir dari sebuah ide gagasan produk lokal kemasan kopi tradisional Sumba dengan brand kopi Wano, milik komunitas masyarakat literasi Sakola Wano yang telah dilaunching pada bulan Mei 2021 di Sumba Barat. Membangun budaya literasi tidaklah mudah karena masyarakat Indonesia tidak terbiasa untuk membaca dan tidak terlatih untuk menulis. Sampai saat ini Indonesia masih menempati peringkat bawah dalam kemampuan literasi. Kegiatan peluncuran buku kumpulan puisi kopi ini adalah sebuah aksi literasi bagi para generasi muda melalui mata pena penyair-penyair mudanya. Kegiatan ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk mempromosikan kekayaan budaya di Pulau Sumba kepada dunia lewat karya sastra, juga untuk membangkitkan minat membaca dan menulis bagi para kaum muda Sumba dan umumnya generasi muda di Indonesia. Saya harapkan dengan peluncuran buku ini dapat mendorong dan memotivasi kegiatan kesusastraan yang lebih aktif di Sumba pada umumnya dan Sumba Barat pada khususnya. Buku antologi puisi kopi ini adalah hasil akhir dari sebuah agenda sayembara
Cipta Puisi yang digelar komunitas Sekolah Wano dan SSBC pada akhir tahun 2021. Yang diikuti oleh 250-an peserta penulis atau penyair se-Indonesia yang dikemas dalam acara undangan penyusunan buku antologi puisi bertajuk Kopi Sumba dan melahirkan buku kumpulan puisi berjudul Kopi yang kemudian di dalam dunia sastra kepenyairannya disebut sebagai buku antologi puisi Kopi yang berisikan 50 karya puisi pilihan oleh 43 penyair dari 34 kota di Indonesia. Sebelum saya mengakhiri membacakan sambutan Bapak Bupati Sumba Barat, satu hal memang menjadi kelemahan kita di Pulau Sumba. Persoalan minat membaca sangat rendah. Ini perlu kita akui secara jujur. Sehingga Bapak Ombu Sapi Pak Teduh yang kami hormati, secara kebetulan saat ini saya diperintahkan selaku pelaksana tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Kami sudah lakukan pertemuan dengan para kepala sekolah untuk melakukan pemetaan bagi siswa kelas awal yang berapa yang bisa membaca dan berapa yang belum membaca. Sehingga nanti bagi mereka yang belum membaca, kami akan memberikan tanggung jawab kepada seluruh kepala satuan pendidikan untuk melakukan ekstra pembimbingan dan pembinaan untuk mengukur tingkat kemampuan membaca daripada siswa. Dari sisi pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana, antara lain seperti hampir seluruh satuan pendidikan itu punya kantor perpustakaan, punya buku-buku perpustakaan. Tapi yang jadi persoalan belum bisa diberdayakan secara maksimal. Sehingga dalam rangka menyambut dan mau mengimplementasikan salah satu program prioritas sesuai RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2021-2026 tentang peningkatan kualitas pendidikan, maka khusus di Dinas Pendidikan kami coba untuk memacu ini. Karena kaitan tentang bagaimana orang bisa berpikir kritis, karena indikator utama dari minat membaca tadi. Semakin banyak orang membaca, semakin banyak ide yang dia miliki. Dia akan bisa melakukan sesuatu seperti merancang sebuah puisi. Kalau Pak Isto ini Bapak Ibu, beliau ini memang kami pernah satu kantor dan beliau bisa berpikir ini salah satu dukungan daya kritisnya itu melalui kawasan hutan, Pak. Beliau adalah polisi kehutanan yang keseharian tugasnya itu melakukan pemantauan. Jadi sambil jalan melakukan pemantauan, beliau berpikir sampai tahun berapa itu merancang sebuah puisi, dia keluar meraih satu hasil yang besar secara nasional. Dan ada hal yang paling unik karena memang beliau berpikir kritis, Bapak. Pada saat itu kami bersama di Dinas Kehutanan, bertepatan dengan beliau punya resepsi pernikahan, saya dengan teman-teman hampir satu kantor itu sementara melakukan operasi pemantauan di kawasan hutan. Sampai dengan jam 7 malam, tamu sudah banyak, tapi beliau bersama pasangannya belum mau keluar dari kamar menuju ke pelaminan karena kami belum ada. Dan saat itu beliau resepsi, hampir seluruh teman-teman Dinas Kehutanan itu berpakaian polhut hadir dalam acara resepsi saat itu. Ini satu hal yang unik bagi Pak Kristo dan harapannya berbagai tadi motivasi dorongan yang disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Ombu Bintang. Saya lebih akrab, lebih senang kalau saya sebut Bapak Ombu Bintang. Kalau saya bilang Bapak Ombu Sapi macam agak kaku lidah saya.
tapi saya lebih akrab sejak beliau dulu masih bersama kita di Sumba Barat. Selalu saya sapa Bapak Mubintang untuk terus berkreasi menatap masa depan bagi kita. Sehingga nanti yang menjadi tugas kita adalah bagaimana ilmu yang ada ini, yang dimiliki, bisa ditransfer pada kaula muda yang lain. Sehingga tidak saja nanti kalau Pak Isto mengakhiri tugas ini, tidak ada lagi isto-isto berikut yang baru. Ini merupakan beban di dalam persoalan bagaimana merancang sebuah puisi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, akhirnya dengan memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta atas restu kita semua, dengan ini buku antologi puisi kopi dengan resmi diluncurkan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kita kekuatan, kesehatan dan hikmat, kebijaksanaan melalui sastra dan kebudayaan dalam membangun Sumba Barat yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai Ku ingin engkau tahu, sesungguhnya bahasaku adalah bahasamu. Bahasamu mungkin juga bahasa dari bahasaku. Bahasamu tertulis 1000 makna kiasan, namun aku tak pernah ragu untuk memahami maksudmu. Terima kasih kepada Bapak Ekonomian dan Saat engkau beri aku ribuan pepohonan rindang, aku tanpa ragu memberimu 1000 harapan. Hujan dari langit, air dari perut bumi, udara yang engkau hirup, minuman yang engkau minum, makanan yang engkau makan, papan dari rumah yang engkau tempati, pakaian dari sutra yang engkau pakai, ramuan dari obat-obatanmu. Bukankah itu semua bahasa dari bahasaku? Ketika saatnya ku ingin engkau pahami bahasaku, namun engkau tak mengerti dan tak mau pedulikan aku. Seolah engkau lupa tentang satu hal dariku. Sesungguhnya bahasamu berasal dari bahasaku. Di saat bumiku terasa panas, kekeringan pun melandamu. Di saat air dari bah mengguyurmu, di saat tanah dari tanah longsorku menimbunmu, seharusnya engkau mengerti bahasaku. Kalau di hari kemarin aku sempat berkata padamu, janganlah sesekali merusaki diri ini. Sungguh, ku ingin engkau mengerti aku saat itu. Bahasamu adalah bahasaku. Bahasaku tak bersuara seperti bahasamu. Namun, apalah dayaku. Semua telah terjadi. Maafkanlah aku. Dan hanya itu yang dapat kukatakan padamu saat ini. Andai bahasa ini dapat bersuara seperti bahasamu, pastilah kuteriakan sebuah bahasa untukmu. Beri aku 1000 pepohonan rindang, niscaya Sang Pencipta akan memberimu hidup dari suatu kehidupan sesuai amal baktimu. Oleh Christopher Billy. Kita berikan kepada yang luar biasa, itulah puisi yang sudah boleh diperdengarkan kepada kita sekalian. Kita akan rehat sejenak, namun sebelum kita masuk ke rehat, saya ingin menginformasikan kepada kita, kalau selama ini kita suguhkan kopi sasetan atau kopi yang kita beli di toko, tidak usah beli di toko, boleh beli ini. Ya, harganya murah, hanya 20.000. Ini kopi Sumba, ditanam di tanah Sumba, diproduksi oleh tangan-tangannya orang Sumba, dan dijual dan dinikmati oleh orang Sumba. Jadi pastikan sebelum kita kembali nanti, jangan lupa sisihkan 20.000 saja satu saset ini. Ini banyak, ini bisa diminum orang satu kampung. Nah,
Baik, kita akan rehat sejenak untuk makan siang. Namun kami informasikan sebelumnya kepada kita sekalian yang ada di tempat ini, setelah kita makan siang, kita kembali lanjutkan acaranya. Masih banyak acara yang menarik yang akan kita saksikan bersama-sama. Oleh karena itu, setelah kita menikmati santap siang, kita boleh kembali ke tempat duduk kita masing-masing untuk boleh menikmati seluruh rangkaian acara yang masih tersisa. Dan kita akan masuk dalam santap siang bersama. Kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Okta. Kepada Bapak Pendeta Okta kami silakan. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita menundukkan kepala sebelum kita menikmati berkat Tuhan. Kita awali doa makan kita dengan berdiam diri sejenak. Bapa di surga, Bapa juga di bumi. Bapa yang ada di dapur, Bapa yang ada di meja makan. Bapa yang ada di hati, pikiran, dan tangan ibu-ibu, bapak-bapak. Bapa yang ada ketika kami lapar. Dan Engkau Bapa kami pada siang ini ketika kami lapar dan Engkau menyediakan makanan dan minuman. Biarlah kami makan dan minum dengan percaya bahwa daripadanya kami pasti memperoleh kekuasaan karena berkat ini dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan kekuatan dari makanan dan minuman ini tidak untuk memakan orang sesama kami, tidak untuk menjadi seperti harimau, binatang buas yang memangsa sesama kami. Biarlah dengan makanan dan minuman ini, kekuatan daripadanya, kami makin mampu berdoa kepada Tuhan, mampu mengasihi Tuhan, mampu mengasihi sesama kami, mampu mendoakan dan mendorong Kristobili dan seluruh rekan segenerasinya. Bapa di surga, ialah juga kami makan dan minum sambil mengaku di hadapan kami telah merusak bumi ini. Padahal lewat bumi ini pula Engkau menyediakan beras dan lain-lain. Tapi kami merusak. Sebelum kami makan dan minum Tuhan, ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan ekologis kami. Kami pandai berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi kami merusak bumi ini tempat kehendak-Mu untuk dilakukan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami nyanyi dengan merdu di hari Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi bagi orang yang berkenan.
tapi kami cakar mencakar, fitnah menfitnah. Karena itu Bapak, kami siap menerima berkat ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mengampuni kami. Kami akan makan dan minum dalam pengampunan Tuhan. Sekaligus berjanji di hadapan untuk menyembuhkan bumi ini yang di atasnya pernah tercancap salib Kristus, tidak hanya untuk menyelamatkan manusia, tapi juga untuk menyembuhkan bumi. Amin. Bapak Ibu, selamat makan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Okta yang sudah memimpin kita dalam doa santap siang bersama. Kami informasikan kepada kita sekalian, ruang santap ada di dalam ruang tamu kediaman Bapak Christopher Billy. Dan kami mohon kerjasamanya, kita setelah mengambil santap siang boleh kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Dan kami ingatkan juga setelah kita menikmati santap siang, kita masih akan melanjutkan acara kita pada kesempatan siang hari ini. Kak Christopher dan Bu, disilakan untuk mempersilahkan kita sekalian untuk menuju ke ruang santap. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang menyaksikan secara virtual, kami silakan juga boleh rehat sejenak, nanti akan boleh kembali join di link yang sama. Terima kasih, selamat siang.